Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Usifa dengan NIM 41211082. Di sini saya sebagai moderator akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Nisa Usifa dengan NIM 41211082. Di sini saya sebagai moderator sekaligus membaca makalah. Yang kedua ada Fira Aulia dengan NIM 41211110 sebagai pembaca makalah. Yang kedua Muhammad Rizky Hariwibowo dengan NIM 41211092. Yang pertama, definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pemimpin agar hubungan ekstra karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal tetap sehat. Dapat beberapa ahli, yang pertama Valescu, yang kedua Joseph Yu menurut Joseph Hus, yang ketiga Hill dan Jonas, yang keempat State and Al, yang kelima Barnes Patterns, yang keenam Muhlis, yang ketujuh Sumarni menurut Sumarni. Alasan kegiatan bisnis menurut perlu etika. Yang pertama, bisnis tidak hanya bertujuan untuk profil melainkan perlu untuk mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, iklim bisnis semakin profesional. Yang keempat, legislasi dan modalitas berkaitan akan tetapi berbeda dengan satu sama lain. Yang kelima, etika harus dibedakan dari ilmu empiris, yaitu berdasarkan pada suatu gejala atau fakta yang berulang terus-menerus dan terjadi di mana akan melahirkan suatu hukum yang berlaku universal. Pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Yang pertama, utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Yang kedua, individual rights approach, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuan minimal memiliki hak dasar yang harus dihormati. Yang ketiga, justice approach, yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama. Saya Fira Aulia dengan NIM 412110 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu etika bisnis yang harus dipahami dan dilakukan oleh para profesional. Yang pertama, sebutkan nama lengkap. Namun, jika namanya terlalu panjang atau sulit diucapkan, akan lebih baik jika sedikit menyingkat. 2. Berdirilah saat memperkenalkan diri. Jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, setidaknya mundurkan kursi dan sedikit membungkuk agar orang lain menilai positif kesopanan mitra. Kemudian yang ketiga, ucapkan terima kasih secukupnya. Yang keempat, kirim ucapan terima kasih lewat email setelah pertemuan bisnis. Yang kelima, jangan duduk sambil menyilangkan kaki, karena duduk dengan posisi ini cenderung tidak sopan. Yang keenam, tuan rumah yang harus membayar jika mengundang rekan bisnis untuk makan di luar. Kemudian, materi yang selanjutnya ada tujuan etika bisnis. Yang pertama, mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Yang kedua, dengan etika bisnis, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik. Kemudian yang ketiga adalah memiliki etika bisnis juga dapat menghindari citra buruk seperti penipuan serta cara kotor dan licik. Kemudian ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip ekonomi. Kedua, prinsip kejujuran. Ketiga, prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. Keempat, prinsip adil. 5. Prinsip hormat pada diri sendiri. Keenam, prinsip integritas moral etika bisnis.
Yang ketujuh, prinsip otonomi etika bisnis, dan yang terakhir ada prinsip saling menguntungkan. Kemudian materi selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan istilah GCR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pandangan yang lebih komprehensif mengenai GCR yang kemudian disebut sebagai teori piramida GCR dikemukakan oleh Carroll dan Nur Syahid. Saya Muhammad Rizky Heriwibowo dengan NIM 4121092 akan melanjutkan pemaparan materi dari presentator sebelumnya mengenai teori piramida CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama ada filantropik, merupakan upaya sebuah perusahaan untuk dapat menjadi bagian warga perusahaan yang baik atau good corporate citizen. Yang kedua ada ethical atau tanggung jawab etika, menunjukkan perilaku yang benar dan adil sesuai dengan norma yang harus diemban oleh sebuah perusahaan yang peduli terhadap lingkungannya. Kemudian ada legal, dengan adanya pelegalan maka menjadi jelas imbalan atau reward ataupun ganjarannya atau punishment. Kemudian ada ekonomik atau tanggung jawab ekonomi, menempatkan sebuah organisasi bisnis pada rel pencari keuntungan untuk kemudian keuntungan itu diberdayakan bagi kepentingan masyarakat melalui berbagai bantuan pendanaan. Kemudian ada 4 bidang tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pelanggan. Kemudian tanggung jawab terhadap karyawan dan tanggung jawab terhadap investor. Selanjutnya, manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, manfaat etika bisnis. Yang pertama, perusahaan menjadi terpercaya oleh pelanggan. Yang kedua, perusahaan memiliki citra yang baik di mata pelanggan. Yang ketiga, perusahaan memiliki budaya yang khas dan menjadi keunggulan. Yang keempat, perusahaan merasa nyaman dalam berbisnis. Dan yang kelima, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan. Berikutnya, manfaat tanggung jawab sosial. Wibisono pada tahun 2007 menguraikan 10 manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika melakukan program corporate social responsibility, yaitu yang pertama, mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan. Yang kedua, layak mendapatkan social license to operate. Yang ketiga, meredukasi risiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya. Yang kelima, membentangkan akses menuju market. Yang keenam, mereduksi biaya. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, peluang mendapatkan penghargaan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.